Tujuan kita membaca manaqibnya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah agar kita juga bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manaqib ini bukan sekedar cerita, karena Al-Qur'an pun sebagian besar isinya juga cerita. Kenapa kok isinya cerita? Supaya kita bisa berkiblat kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan sejarah yang paling mulia, ditutup dengan kisah yang paling mulia, ditutup dengan riwayat hidup manusia yang paling mulia, yaitu maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya fadilah atau keutamaannya majelis pada malam hari ini yang kita hadir ini ditulis di buku, maka semua kertas yang ada di dunia dikumpulkan, tintanya, air yang ada di laut, niscaya itu tidak cukup untuk menulis keutamaan-keutamaan bagi seseorang yang menghadiri majelis pada malam hari ini. Tapi kalau yang nggak paham, ya dia nggak tahu keutamaannya. Makanya para ulama berkata al-madad ala gadril masyhad. Pemberian Allah itu tergantung pada cara pandang kita. Dalam firman-Nya, dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku ini terletak pada prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya prasangka baik kepada Allah, ya apapun yang kita prasangkakan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan al-madad. Pemberian Allah itu tergantung dari cara pandang kita. Kalau orang yang hadir ke pengajian tidak punya cara pandang yang bagus, menganggap pengajian ya cuma kumpul, duduk bersama, baca zikir, dapat berkah pulang, ya maka dia pulang gak bawa apa-apa. Tapi kalau cara pandangnya luas, majelis seperti ini mendatangkan rahmah, mendatangkan berkah. Bahkan orang yang dari rumah, kalau yakin punya cara pandang majelis-majelis seperti ini bisa menyembuhkan segala penyakit, keluar dari majelis ini sembuh penyakitnya. Tidak diragukan. Dokter saja bisa menyembuhkan penyakit orang karena dia jadi perantaranya Allah. Apalagi majelis-majelis di mana disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita ini kalau hadir majelis seperti ini harus memiliki cara pandang yang besar. Karena tadi al-madad ala gadril masyhad. Pemberian Allah Subhanahu wa taala tadi tergantung dari cara pandang kita. Semakin besar cara pandang kita, maka semakin besar pula pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah pada hari ini selain kita pengajian juga Shahibul Bait menyelenggarakan haul buyutnya. Dan juga kalau di kota kita atau di negara kita ini banyak haul ya. Sebetulnya haul ini menunjukkan perbedaan antara kita dengan orang-orang yang dihauli. Kira-kira kita kalau mati dihauli? Tergantung karena Nabi bilang setiap orang nanti Bani Adam, anak cucu Adam itu kalau mati amal ibadahnya semua terputus. Terkecuali 3 hal. Yang pertama al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kemudian shadaqatun jariyah. Kemudian seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Kalau kita punya yang ketiga saja sudah beruntung. Kita mati punya anak yang doakan orang tua. Doa di sini para ulama menjelaskan kategorinya banyak. Bukan cuma ngumpulin orang baca yasin, baca tahlil, tapi doa ini maknanya luas. Sang anak bersedekah juga hadiah, sedekahnya itu dihadiahkan untuk kedua orang tuanya, masuk juga dalam kategori doa. Doa ini amal apapun yang diberikan kepada orang tuanya yang baik-baik itu disebut dalam kategori doa. Kalau kita punya nanti wafat meninggal dunia, punya anak yang soleh, mendoakan kita itu sudah luar biasa. Nah ini bedanya manusia. Manusia ini sama Allah derajatnya dibeda-bedakan. Tergantung dengan orang itu ketika hidup dia berjuangnya seperti apa. Ada orang yang ketika meninggal dia meninggalkan anak soleh, maka anaknya mendoakan kedua orang tuanya. Ada orang yang meninggalkan anak yang bukan soleh lagi, soleh dan berilmu, akhirnya apa? Anaknya ngajak orang banyak untuk mendoakan kedua orang tuanya. Berarti semakin besar dapatnya. Ada lagi orang yang punya semuanya. Yang meninggal orang berilmu, orang yang bermanfaat, punya anak yang soleh, punya anak yang berilmu dan bermanfaat. Akhirnya apa? Yang meninggal diholi. Ini menunjukkan tidak ada orang yang diholi kecuali orang itu bermanfaat. Kita lihat setiap para wali-wali Allah yang diholi berarti punya manfaat besar bagi umat. Ini menunjukkan bedanya kita sama mereka. Begitu juga dengan Nabi besar Muhammad SAW. Lalu manusia biasa itu kalau ulang tahun kan setahun sekali. Itu pun orang zaman sekarang. Kalau kita
Orang-orang zaman dulu ini mungkin ulang tahun cuma sekali atau 2 kali, habis itu nggak pernah ulang tahun lagi. Ya. Nah kalau Nabi Muhammad di zaman hidupnya sampai sudah wafat, sekarang sudah 1400 tahun wafatnya, tiap tahun, tiap bulan, tiap hari ada yang memperingati, merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Berarti sudah ada yang duakan ini. Ini yang paling top. Kalau ada orang hidup 60 tahun, tiap tahun diulang tahun ini, Nabi Muhammad 1400 tahun. Bukan tiap tahun diulang tahun ini, tapi tiap minggu, tiap bulan, bahkan tiap hari kita dapatkan para pecinta Nabi besar Muhammad SAW yang merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ini menunjukkan kehebatan dan kebesaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena kelahiran beliau ini menjadi sumber kebaikan. Tanpa lahirnya beliau tidak ada Islam. Tanpa lahirnya beliau tidak ada kebaikan. Tanpa lahirnya beliau tidak ada yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Tanpa kelahiran beliau tidak ada ajaran yang suci. Tanpa kelahiran beliau tidak ada yang membimbing manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kelahiran beliau tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada dunia dan seisinya. Semua kebaikan ini bersumber dari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Nabi ini orang yang istimewa. Maka dari itu kalau kita lihat para kiai-kiai zaman dulu sampai kiai-kiai zaman sekarang, setiap bikin acara apapun pasti di acara tersebut dibarengkan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Haul Syekh Abdul Qadir Jailani dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tasyakuran naik haji dan peringatan Maulid Nabi. Tasyukuran wali-wali matul ursi dengan peringatan Maulid Nabi. Haflatul imtihan dan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Setiap acara semuanya dibarengkan dengan peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada peringatan yang indah dan mewah melebihi daripada peringatan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita baca bareng-bareng. Dalam Maulid Simtuduran ini disebutkan tadi fasal yang terakhir dibaca wala kadi tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlak. Disebutkan tentang kemuliaan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan satu syair yang indah luar biasa. Kenapa kok para ulama, para kiai zaman dulu setiap acara ada maulidnya? Disebutkan dalam Maulid Simtuduran apa? Wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Setiap perayaan, peringatan, majelis, perkumpulan yang di situ dikenalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibacakan sejarah hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatayyabatil majalisu wal mahafil. Majelisnya, peringatannya, perayaannya menjadi indah, menjadi harum, menjadi luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Ya karena sumbernya kebaikan ini bermula dengan lahirnya beliau. Ketika setiap kebaikan juga dibacakan dan dikenalkan siapa beliau, maka kita diajak tahu kebaikan ini sumbernya dari sini. Ini pokoknya kebaikan. Makanya orang-orang, para ulama itu gak ada bosan-bosannya bikin majelis maulid di mana, atau bikin majelis di mana di situ dibacakan sirahnya Nabi besar Muhammad SAW, agar kita bisa mengenal lebih dalam siapa Nabi besar Muhammad SAW. Dengan beliau kita terangkat. Majelis seperti ini jadi dibacakan zikir, dibacakan sholawat, luar biasa faedahnya. Tapi kalau kita nggak tahu keutamaannya, kita anggap majelis ilmu itu majelis yang ya Allah ya majelis biasa. Tapi kalau tahu luar biasa. Apalagi kita sholawatan bareng-bareng di sini, baca Al-Quran setiap huruf hasanat. Dan masih banyak keutamaan Al-Quran yang luar biasa. Belum lagi ditambahi dengan majelis sholawat. Al-Imam Abil Qasim dalam tafsirnya meriwayatkan, nanti di hari kiamat ketika manusia dibangkitkan disidang sama Allah Ta'ala, maka ada satu manusia yang dosanya besar, maksiatnya banyak, amal hasanatnya sedikit. Kemudian ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disidang, dia melihat dosanya lebih berat, amal hasanatnya sedikit, maka dia sudah yakin bahwasanya dirinya akan masuk ke dalam neraka. Pasti saya masuk neraka sudah. Ini maksiat saya lebih besar. Tiba-tiba datang seseorang mendatangi orang tersebut, mengeluarkan sesuatu dari kantongnya seperti kartu. Ditafsirkan mengeluarkan benda seperti kartu, diletakkan di timbangan hasanat, di timbangan baiknya.
Tiba-tiba timbangan perbuatan baiknya, amal hasanatnya menjadi lebih berat dari perbuatan dosanya. Maka orang ini kaget, loh tadi dosa saya lebih berat, kok orang ini datang ngeluarin sesuatu dari kantongnya diletakkan di timbangan hasanat saya, tiba-tiba timbangan hasanatnya menjadi berat. Maka dia kaget. Ditanya, man anta, engkau ini siapa? Dijawab, ana Nabi Yuka Muhammad. Aku Nabimu Muhammad. Terus apa yang kau letakkan di timbangan ini kok sampai bisa memberati timbangan perbuatan baik saya? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, yang saya letakkan di timbanganmu adalah sholawat-sholawat yang engkau baca semasa hidupmu. Aku kumpulkan dan aku berikan di saat yang paling engkau butuhkan. Orang ini bingung di hari di mana dikatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Orang yang punya harta nggak ada manfaatnya, yang punya anak nggak ada manfaatnya. Yauma yafirru mar'u min akhi. Orang lari dari saudaranya, ayah lari dari anaknya, anak lari dari ayahnya, ibu lari dari anaknya, semua hidup sendiri-sendiri. Ini orang tiba-tiba datang bantu. Ini yang disebut syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Syafaatnya beliau bisa kita peroleh dengan sholawat-sholawat yang kita baca. Nah, kalau fadilahnya sholawat cuma satu, cuma ini saja, maka sudah cukup. Tapi ternyata fadilahnya sholawat kepada Rasulullah bukan hanya satu, tapi masih ada ribuan, bahkan ratusan ribu yang diriwayatkan dari keutamaan atau fadilah orang-orang yang bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu para ulama mulai dulu kalau bikin majelis dibacakan maulid, mengenalkan masyarakatnya akan Nabi besar Muhammad SAW. Yang sudah kenal biar semakin kenal, yang sudah cinta semakin cinta, yang belum cinta agar pulang dari majelis tersebut mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita nggak punya modal apa-apa. Mau jadi seperti para sahabat jauh, mau jadi seperti para wali-wali Allah kita jauh. Kita cuma punya modal satu, cinta. Karena Nabi berkata dalam hadisnya, dan Sayyidina Anas bin Malik berkata, tidak ada yang membahagiakan kami para sahabat Rasulullah setelah kami masuk Islam melebihi daripada sabda Nabi, al-mar'u ma'aman ahad. Kata Anas bin Malik, para sahabat ini bahagia. Yang pertama bahagia masuk Islam, maka kami itu kebahagiaan yang paling besar. Yang kedua, kebahagiaan yang paling besar bagi kami adalah ketika Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah, para sahabatnya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang cinta sama Nabi luar biasa. Maka mereka tenang, insya Allah kalau kita cinta sama Nabi, ya kelak kita dibangkitkan di barisannya Nabi, ya juga dimasukkan surga bersama Nabi besar Muhammad SAW. Modal cinta. Mustahil ada orang bisa ngamalkan syariatnya Allah kalau dia tidak kenal dan tidak cinta sama Nabi Muhammad. Mustahil. Mustahil. Lihat zaman sekarang banyak orang yang niru artis. Artis punya mode pakaian, ditiru sama anak-anak muda, ditiru sama yang tua juga. Kenapa kok artis ini dia jadi bintang iklan, disewa mahal, dibayar? Manfaatnya apa? Karena si artis ini kalau didandani dengan produk tertentu, dengan pakaian tertentu, dengan perhiasan tertentu, kalau dipakai sama artis ini kemudian diiklankan, banyak yang nyontoh, banyak yang beli. Kenapa? Karena orang sudah cinta sama orang itu. Gak mungkin ada orang niru pakaiannya artis sedangkan dia gak cinta sama artis tersebut. Yang pertama dia kenal sama artis itu, yang kedua dia cinta. Kalau sudah cinta, yang diidolakan itu pakai pakaian apa ditiru, berbuat apa ditiru, nyanyi apa juga ditiru. Gak usah artis, pemain sepak bola itu yang cinta sejagat raya, pakai pakaian ini dicontoh, model rambut ini dicontoh. Karena apa? Yang mencontohnya orang-orang yang cinta. Berarti tidak ada orang yang bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi. Tidak ada seseorang yang bisa sempurna mengerjakan syariatnya Allah kecuali orang tersebut kenal dulu dengan Nabi Muhammad, kemudian cinta dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta, dengan sendirinya akan mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu ulama kita terus di pengajiannya di mana dibawakan maulid supaya orang tambah kenal, supaya tambah cinta. Semakin banyak telinga ini mendengar nama seseorang, maka semakin penasaran kita dengan orang tersebut dan semakin cinta dengan orang tersebut. Kalau sudah cinta, dengan sendirinya akan mengerjakan sunnahnya Nabi, akan menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau nggak kenal, nggak paham.
Kalau nggak kenal juga nggak akan sadar, nggak akan tergugah hatinya. Tapi kalau kenal, kita lihat sejarahnya Nabi kepada umatnya saja seperti apa, itu akan menggugah hati kita untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Anak kenapa cinta sama orang tuanya? Karena tahu orang tuanya berjuang mati-matian buat anaknya. Nah, kita kenapa tidak cinta sama Nabi Muhammad? Karena kita belum tahu dan belum kenal sama Nabi, dan belum pernah dengar atau tidak mempelajari kalau Nabi Muhammad ini punya perjuangan yang lebih besar daripada orang tua. Cintanya Nabi kepada umatnya lebih besar daripada kedua orang tua mencintai anaknya. Maka kalau kita mau cinta sama Nabi luar biasa, kenali Nabi Muhammad. Maka kita tahu perjuangan beliau untuk kita, maka akan tergugah hati kita untuk mencintai beliau. Makanya sampai sama Allah Ta'ala, keimanan itu sempurnanya diikat dengan Nabi Muhammad. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai aku, kata Nabi Muhammad, melebihi daripada anak kalian, orang tua kalian, harta kalian, bahkan melebihi daripada jiwa yang ada pada diri kalian. Diikat sama Allah Ta'ala. Siapapun yang tidak cinta sama Nabi, imannya gak mungkin sempurna. Karena Nabi sudah bersabda, tidak sempurna keimanan sekalian kecuali sudah cinta kepadaku melebihi daripada segala-galanya. Kalau belum cinta, gak mungkin bisa sempurna imannya. Orang mau masuk ke pintunya Allah harus masuk terlebih dahulu ke pintunya Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ketetapan Allah. Itu sudah jalan yang diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita diperintahkan untuk lebih mengenal, untuk lebih mendalami, kemudian mencintai junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Jangan anggap Nabi ini manusia biasa. Kalau kita anggap Nabi manusia biasa, nanti kita punya pikiran aneh-aneh. Nabi Muhammad kok dimulia-muliakan, nggak boleh. Orang menjunjung tinggi Nabi, siapa yang bilang nggak boleh? Banyak saat ini kita dengar, jangan Nabi Muhammad itu jangan terlalu dimuliakan, jangan terlalu dibesar-besarkan. Nabi ini manusia biasa, jangan seperti orang-orang Nasrani yang kemudian mendewakan nabinya, akhirnya menuhankan nabinya. Itu orang yang nggak kenal sama Nabi. Nabi ini maksum. Nabi ini terbebas dari fitnah. Nabi ini diutus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari fitnah, dari kegelapan menuju ke hidayah. Jadi mustahil orang yang cinta sama Nabi tersesat. Lawang Nabi ini punya jaminan siapapun yang ditangani sama beliau akan terbebas dari fitnah dan keluar dari jalur fitnah. Jadi siapapun yang cinta sama beliau, dekat sama beliau, tidak mungkin terfitnah, tidak mungkin tersesat. Dan tidak mungkin berlebih-lebihan, karena sebesar apapun kita cinta kepada Nabi Muhammad masih kurang. Siapa yang pernah mencapai batas berlebihan ketika cinta sama Nabi Muhammad? Siapa yang pernah mencapai batas berlebihan ketika memuji Nabi Muhammad SAW? Sebesar apapun kita muji Nabi, sampai orang berkata Nabi jangan terlalu dipuji-puji, Nabi bilang tidak boleh dipuji, masih belum cukup, masih kalah dengan pujiannya Allah kepada Nabi Muhammad. Inna arsalnakum syahidan wa mubashiran wa nadhira. Pujian Allah, siapa yang bisa ngalahin pujian Allah? Kita mau puji Nabi kaya apa saja kalah sama pujian Allah. Kita mau hormat sama Nabi seperti apapun hormat kita, masih kalah dengan hormatnya Allah Ta'ala. Bahkan Allah merintahkan kita untuk hormat sama Nabi yang luar biasa. La tarfa'u aswatakum fauqa sautun Nabi. Ngangkat suara saja kita di atas suaranya Nabi gak boleh. Ini Allah yang merintahkan kita untuk hormat sama Nabi. Sampai ngangkat suara lebih keras dari suaranya Nabi gak boleh. Diharamkan sama Allah Ta'ala. Dipatenkan hukumnya dalam Al-Quran. Nah itu orang-orang yang mengatakan jangan puji Nabi, jangan berlebihan, suruh baca Al-Quran. Lihat Allah yang merintahkan kita muliakan Nabi Muhammad. Para sahabatnya Nabi yang mengajarkan kita sunnah, nyampaikan risalahnya Nabi ke zaman kita. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah memuji Nabi. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah menghormati Nabi. Bahkan kita semua kalau dikumpulkan cara penghormatan kita dan cara kita memuji Nabi masih kalah dengan mereka. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, sahabatnya Nabi yang cintanya sama Nabi luar biasa, itu kalau mau pergi sama Nabi selalu pakai pakaian baru. Kemudian pakaiannya dibasahi dengan minyak wangi. Karena beliau punya tugas kalau Nabi masuk ke masjid atau masuk ke satu majelis, tugas beliau apa? Bawa sendalnya Nabi Muhammad SAW. Itu sendal Nabi diambil sama beliau, ditempelkan di dadanya.
ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau sandalnya Nabi kotor, maka pakai pakaian yang paling bagus, yang baru dan dibasahi minyak wangi. Apakah itu berlebihan? Tidak berlebihan. Mereka sahabatnya Nabi lebih kenal siapa Nabi Muhammad dan lebih faqih, lebih paham atas syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berlebihan buat Nabi besar Muhammad SAW karena Nabi besar Muhammad SAW adalah orang yang paling sempurna. Jadi kita baca di dalam Maulid disebutkan apa? Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Jadi Nabi ini yang paling baik dari segi akhlak, budi pekerti, dan juga dari segi penciptaan. Ahsanan nas berarti paling mulia di antara manusia. Zahiran wa batinan. Zahirnya, postur tubuhnya, matanya yang nampak. Dari segi penciptaan beliau paling mulia. Dari segi sifat beliau yang paling mulia. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Al-insanul kamil. Manusia yang penciptaannya sama Allah diciptakan secara luar biasa. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kita pernah dengar manusia yang paling ganteng di muka bumi ini siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Saking gantengnya ketika perempuan keluar melihat, ketika Nabi Yusuf keluar, perempuan-perempuan yang sedang masak itu melihat Nabi Yusuf, tangannya, jari-jarinya terpotong nggak terasa. Kok bisa ya jari terpotong nggak terasa? Bisa. Kita kalau lagi asyik sama sesuatu, lagi sepaneng, itu kita mau kejatuhan kulkas yang nggak terasa sakitnya. Lagi sepaneng itu nggak terasa apa-apa. Ya kan, buktinya orang kalau dioperasi, operasi ringan gitu, diajak omong nggak terasa, disuntik nggak terasa. Karena apa? Lagi asik. Orang kalau lagi asik itu nggak mungkin terasa apapun. Begitu juga dengan orang-orang yang asik memandang wajahnya Nabi Yusuf, kemudian jari jemarinya terpotong. Nah kalau Nabi Muhammad ini ahsanan nas, manusia yang paling sempurna, kok kita nggak pernah dengar ada wanita yang lihat Nabi Muhammad tangannya terpotong nggak terasa? Berarti yang ganteng Nabi Yusuf. Para ulama menjawab Nabi Allah Yusuf itu diberi sama Allah kegantengan 50%. Nabi Muhammad diberikan 100% ketampanan yang ada di muka bumi ini diberikan kepada beliau. Nabi Yusuf diberi ketampanan, Nabi Muhammad diberi ketampanan yang dibungkus dengan kewibawaan. Nah itu yang bikin manusia gak bisa terlena. Wanita yang memandang Nabi Allah Yusuf, syahwatnya timbul, kemudian sampai jari jemarinya terpotong. Mandang Nabi Yusuf dengan syahwat. Tapi Nabi Muhammad diperintahkan sama Allah Ta'ala untuk mengeluarkan orang dari kegelapan menuju hidayah. Jadi gak ada yang melihat wajah beliau terfitnah, ngelihat wajah beliau timbul syahwatnya, gak ada. Karena tugasnya beliau mengeluarkan orang dari kejelekan, kesesatan menuju ke jalan yang benar. Dan ketampanan beliau dibungkus dengan kewibawaan. Kalau sudah wajah seseorang itu penuh dengan wibawa, maka orang bisa memandang wajahnya tahan paling cuma 3-4 detik. Setelah itu kita merunduk. Karena apa? Wibawa. Makanya para sahabat Rasulullah itu kalau duduk di hadapannya Nabi, kepalanya semua merunduk. Tidak ada yang kuat melihat wajahnya Nabi lama-lama. Diriwayatkan ka'annahum fi ru'usihim tayra. Para sahabat itu kalau duduk di hadapannya Nabi, kepalanya merunduk seakan-akan di atasnya ada burung. Burung itu kalau kepalanya orang gerak kan dia akan terbang. Jadi semuanya anteng, tidak ada yang bergerak, seakan-akan ada burung di atas kepala mereka. Para sahabat ketika ditanya sama generasi setelahnya, asifni an Rasulillah, berikan kabar kepadaku, tunjukkan kepadaku Rasulullah ini mukanya seperti apa. Maka dijawab oleh para sahabat, apa ada yang bisa menggambarkan wajahnya matahari? Apa ada yang bisa menggambarkan wajahnya bulan? Ngelihat saja 1 detik, 2 detik mata kita sudah gak sanggup melihat lagi. Begitu juga kami yang hidup di zaman Rasulullah, melihat Nabi 1 detik, 2 detik kami sudah gak sanggup. Karena apa? Cahaya yang dipancarkan yang luar biasa dari wajah Nabi. Sampai di dalam Bukhari Muslim diriwayatkan ada satu sahabat yang datang ke pengajiannya Nabi di malam hari seperti kita ini. Datang terlambat, dalam masjid sudah penuh, akhirnya duduk di luar masjid. Ketika duduk di luar masjid, beliau melihat wajahnya Nabi, kemudian melihat ke langit, melihat ke bulan, kemudian lihat lagi ke wajahnya Nabi, kemudian lihat lagi ke bulan, sampai 3 kali melihat ke wajahnya Nabi, kemudian melihat ke bulan, dan dia bersumpah, wallah, aku bersumpah sesungguhnya cahaya bulan itu mengambil pantulan dari cahaya Nabi besar Muhammad SAW. Dan setiap aku melihat Nabi, kemudian aku melihat bulan tersipu malu karena kalah cahayanya dengan cahaya Nabi besar Muhammad SAW.
Makanya diriwayatkan Nabi Muhammad itu orang yang tidak pernah ada bayangannya. Kalau kita manusia biasa berdiri di bawah cahaya kan ada bayangannya. Nabi Muhammad karena cahayanya lebih daripada bulan dan bintang, lebih daripada mentari, beliau nggak punya bayangan. Matahari kan nggak punya bayangan, bulan nggak punya bayangan. Begitu juga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu disebut ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Mata yang paling indah matanya Nabi, hidung yang paling indah hidungnya Nabi, mulut yang paling indah mulutnya Nabi besar Muhammad. Sosok tubuh yang paling indah tubuhnya Nabi Muhammad. Itu baru dari segi fisiknya. Sampai sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit, syairnya Nabi SAW, seorang sahabat yang terkenal menggubah syair tentang pujian-pujian kepada sang Nabi, pernah memuji Nabi dengan syairnya, wa ajmalu min kalam taraqattu aini. Kata sahabat Hasan bin Thabit, yang lebih indah darimu Nabi Muhammad belum pernah mata ini memandang. Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u, dan yang lebih mulia darimu tidak seorang pun wanita pernah melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau dilahirkan terbebas dari segala kekurangan. Tidak ada cacat, semuanya sempurna. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau ini lahir sesuai dengan pesananmu atau sesuai dengan kehendakmu. Tidak ada yang cacat, paling indah, semuanya paling sempurna. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ya bukan Nabi nomor 2 atau nomor 3, tapi Nabi nomor 1. Jadi Rasul, pemimpinnya para Rasul. Jadi manusia yang paling mulia. Jadi kekasih Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabatnya paling baiknya sahabat, keluarganya paling baiknya keluarga, perbuatannya paling baiknya perbuatan. Semua yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling ganteng ya paling ganteng, sabar ya paling sabar, senyum ramah ya paling ramah, keras ya paling keras. Apapun Nabi ini paling, tidak ada yang tidak paling, tidak ada yang pernah bisa mengalahkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari sifatnya maupun dari lainnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai para ulama itu mengumpulkan kitab yang isinya tentang khasaisnya Nabi Muhammad, kekhususan yang ada pada diri Nabi Muhammad, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, menunjukkan kalau Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Dalam Al-Quran disebutkan, Qul innama ana basyarun mithlukum, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Dia maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala kalau Nabi Muhammad ini diciptakan dari jenis kita, jenis manusia. Beliau makan, minum, beliau menikah, punya anak, tapi kalau derajat tidak pernah disamakan. Makanya para ulama menjelaskan Nabi Muhammad ini kalau diibaratkan batu, kita manusia semuanya batu, sama dari jenis yang sama. Tapi kalau kita ini batu kali, batu kerikil, kalau Nabi Muhammad batu permata yang luar biasa mahalnya. Batunya sama tapi jenisnya yang berbeda, kualitasnya yang berbeda, harganya yang berbeda. Ini yang ada pada diri Nabi besar Muhammad. Sumbernya keberkahan. Makanya jangan pernah bosan cari berkahnya Nabi Muhammad. Rumah ini kalau dibacain sholawat, dibacain maulid, berkahnya luar biasa. Berkahnya tercurahkan. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis di mana di situ dibacakan sholawat, maka naik dari majlis tersebut sesuatu ke langitnya Allah Taala. Kemudian yang naik ke langitnya Allah Taala tadi menjadi embun dan kemudian meneteskan air. Yang jatuh ke majelis kita yang isinya orang-orang yang beriman, bertambah imannya, bertambah cintanya kepada Rasulullah. Yang jatuh ke sekelilingnya dan sekelilingnya ada orang yang belum beriman kepada Allah, bukan muslim, maka berkat sholawat tadi, tetesan tadi menjadi tetesan iman yang kelak akan menjadikan orang tersebut masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkahnya majelis Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sumbernya keberkahan. Masa hidupnya penuh berkah, sudah wafatnya juga penuh berkah. Nabi bilang, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku hidup baik untuk kalian, sepeninggalanku juga masih baik buat kalian. Tidak ada yang berpisah atau tidak ada yang berubah. Masa hidupnya Nabi baik buat kita, masa wafatnya Nabi juga baik untuk kita. Contohnya satu, yang bisa menyatukan manusia itu sholawat. Orang ketika mendengar namanya Allah disebutkan, disunahkan untuk mengagungkan Allah dengan subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluh wa ta'ala ta'azumatuh, atau dengan kalimat-kalimat yang lain. Ketika mendengarkan namanya sahabat, kita disunahkan untuk mengucap radhiyallahu
Ketika mendengar orang-orang yang soleh, saudara-saudara kita yang sudah wafat, kita disunahkan mendoakan mereka, menyebut Allah yarhamuhu atau almarhum atau rahimahullah. Tapi ketika namanya Nabi Muhammad disebut, diwajibkan kita sholawat. Bukan sunnah, diwajibkan. Bahkan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadisnya Nabi, mereka yang tidak bersolawat ketika mendengar namaku, kata Nabi Muhammad, kelak diharamkan melihat wajahku di hari kiamat. Nah, ini namanya Nabi Muhammad kalau disebutkan bisa menyatukan orang. Ada orang yang kerja, ada orang yang sibuk ini, ada orang yang sibuk itu, ada yang sibuk itu. Tiba-tiba di tengah-tengahnya ada orang yang teriak, "Udkurus shalah 'alan nabi." Yang punya kesibukan semuanya menyatu jadi satu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Namanya saja disebutkan bisa menyatukan manusia. Saya pernah pergi ke Mesir, di dalam trans kereta bawah tanah itu ada orang berkelahi gara-gara apa? Gara-gara sepak bola. Berkelahi, jotos-jotosan. Orang sana kalau kisah nyebut namanya Nabi Muhammad, shollu ala nabi atau udkurus shalah ala nabi, itu yang berantem berhenti, Allahumma sholli ala Muhammad, berantem lagi. Tapi kan luar biasa, bisa berhenti, bisa bersatu ketika mendengarkan namanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hebatnya, namanya disebutkan bisa menyatukan. Berarti obatnya Islam yang sekarang terpecah belah, ya hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam sekarang terpecah-pecah dari akidah, dari madhab, dari khilafiyah yang tadinya di zaman dulu sudah ada. Perbedaan ini cara pandang ada. Ada yang bilang maulid boleh, ada yang bilang maulid tidak boleh. Yang benar mana? Dua-duanya benar. Oh, dua-duanya istihad kok. Nabi bilang barang siapa yang beristihad benar dapat pahala 2, yang beristihad salah tetap dapat pahala 1. Tidak ada yang salah. Karena ini masalah furu'iyah. Dan dari zamannya Nabi, setelah Nabi wafat, khilafiyah ini ada. Tapi karena mereka semua gandulan, pegangan sama Nabi, nggak ada yang pecah. Kemudian setelah itu bertambah zaman, bertambah waktu, orang semakin jauh dengan nabinya, pecah jadi banyak. Nah, ini yang bisa menyatukan ya cuma satu, Nabi Muhammad SAW. Bareng-bareng kita berkumpul untuk menanam rasa cinta kepada Rasulullah SAW karena hanya beliau yang bisa menyatukan umat. Namanya disebut saja bisa menyatukan. Apalagi kalau sunnahnya dikerjakan, syariatnya dikerjakan, luar biasa. Bisa menyatukan berbagai macam perbedaan. Itulah hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab disebutkan sama ulama khasa'isnya Nabi dari rambut sampai kaki. Kenapa kok saya bawakan supaya kita tahu siapa Nabi Muhammad? Jangan pernah kita anggap remeh Nabi Muhammad. Jangan pernah kita anggap remeh dan kita anggap Nabi Muhammad ini manusia biasa. Para sahabat itu disebutkan sama Imam Bukhari wa Muslim, kalau Nabi wudhu disebutkan dalam Bukhari, karena sahabat-sahabatnya Rasulullah itu yahtatiluna wadha'ahu, berebut untuk mendapatkan tetes air wudhu yang pernah tersentuh kulitnya Nabi SAW. Jadi Nabi kalau wudhu itu para sahabat yahtatiluna wadha'ahu, tetesan air wudhunya Nabi ini direbut sama para sahabat demi mendapatkan keberkahan. Jangan katakan syirik lah, jauh itu permasalahannya. Kalau Nabi tahu itu perbuatan nggak benar, nyari barokah kalau berkah itu nggak benar, maka akan Nabi larang, Nabi biarkan. Berarti Nabi nggak pernah takut kalau umatnya itu akan kebablasan, karena umat itu cinta sama Nabi Muhammad pasti selamat. Para sahabat rebutan tetesan air wudhunya Nabi SAW. Sampai diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat yang datangnya terlambat, Nabi sudah selesai wudhu, itu nyentuh telapak tangan sahabat yang tadi nyentuh tetesan air wudhunya Nabi, masih ngusap, nyari keberkahannya. Sayyidina Anas bin Malik setelah wafatnya Nabi SAW itu kalau keluar dari rumah orang pada ngapangin tangannya, ngadangin tangannya dan berkata, "Mut, julurkan tanganmu wahai Anas, tangan yang pernah bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW." Orang ingin dapat berkahnya, walaupun Nabi sudah wafat, tangan yang pernah nyentuh tangannya Nabi tadi direbut oleh para tabi'in, orang-orang yang lebih alim dari kita, dicium tangannya untuk mendapatkan keberkahannya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pernah haji wada, potong rambut sama Nabi, rambutnya dia apa? Dibagikan ke para sahabat. Wong beliau itu sumbernya keberkahan. Nabi bilang kepada tukang cukurnya yang potong rambutnya Nabi Muhammad, setengah rambut saya buat kau, setengah lagi berikan kepada para sahabatku. Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Kemudian para sahabat yang dapat rambutnya Nabi ternyata masih ada yang belum kebagian. Nabi bilang sama yang tukang potong rambutnya, yang setengah sama kamu tadi bagi 2 lagi, setengahnya untuk kamu, setengahnya lagi buat sahabat yang belum dapat. Ada yang mau bilang syirik?
rambutnya orang kok dimuliakan. Kalau Nabi tahu kalau itu semua menjadi mengkhawatirkan, bukan Nabi yang bagikan, ini Nabi yang bagikan sendiri. Bahkan sahabatnya Nabi yang disebut Saifullahil Maslul, pedangnya Allah Ta'ala, Sayyidina Khalid bin Walid, pernah dalam peperangan pecinya atau mahkota perang panglimanya jatuh di tengah-tengah medan perang. Umat Islam dipukul ke pinggir sama musuh. Tiba-tiba Khalid bin Walid masuk ke tengah-tengah musuh sendirian seperti macan. Cuma mau ngambil apa? Topinya. Ketika keluar dari tengah-tengah, sahabat-sahabat yang lain malah, "Ya Khalid, kamu ini gila, masuk sendiri ke tengah-tengah musuh. Ngapain?" Dia bilang, "Saya mau ambil topi saya yang jatuh." "Biarkan jatuh, kami ganti topi yang lebih bagus. Topi panglima yang lebih gagah dari ini." Kata Khalid bin Walid, "Bukan topinya, tapi di dalam topi saya ini terdapat sehelai rambut Nabi besar Muhammad SAW. Dan saya tidak rela rambut ini diinjak-injak oleh orang kafir." Takzimnya sahabat kepada Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal yang punya madhab Hambali, ketika wafat mewasiatkan kepada keluarganya untuk meletakkan sehelai rambutnya Nabi yang beliau dapatkan dari kakek moyangnya turun-temurun. Ketika beliau mau wafat, diwasiatkan, "Kalau saya mati, letakkan rambut tersebut di mata saya dan makamkan bersama saya." Berharap apa? Syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Berharap apa? Berkahnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu rambutnya. Darahnya, darah itu najis, darah itu haram. Kalau najis itu haram dimakan, haram diminum. Nabi Muhammad ketika dicanduk, dihijamah, dibekam, Nabi bilang sama tukang bekamnya, "Buang darah saya di tempat yang paling aman, yang tidak dilihat oleh manusia." Sama yang tukang canduknya tadi dibawa ke suatu tempat, dia tidak dapatkan tempat di mana untuk dibuang, akhirnya diminum darahnya Nabi. Sampai di hadapan Rasulullah ditanya sama Nabi, "Sudah kau buang darahku?" "Sudah." "Di tempat yang aman?" "Aman ya Rasulullah." "Gak ada seorang pun yang lihat?" "Gak ada ya Rasulullah." Kata Nabi, "Jangan-jangan kau minum itu darah." Kata tukang hijamahnya, "Ya apa?" "Na'am ya Rasulullah, saya minum." Nabi ini penegak syariat. Kalau darahnya beliau sama seperti darah kita najis, maka Nabi akan memerintahkan kepada orang itu muntahkan, haram, karena akan dicontoh sama generasi yang akan datang. Tapi beliau manusia mulia. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bukannya beliau marah, beliau berkata, "Kalau begitu dirimu tidak akan tersentuh api neraka karena darahku ada dalam tubuhmu." Belum lagi ketika di akhir wafat, di akhir umur Rasulullah SAW, Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Siapa yang pernah saya perbuati tidak baik, maka kalau mau kisos, mau meminta hukum balik, silahkan." Para sahabat diam semua. Siapa yang pernah dapat perbuatan buruk dari Nabi? Gak ada, semuanya dapat perbuatan yang istimewa. Sampai ada satu sahabat yang ngacung tangannya, "Saya ya Rasulullah, saya mau menuntut kisos." Para sahabat yang lain kaget, ini Nabi di akhir umurnya, beliau berdiri saja dari mimbar gak kuat, dalam keadaan sakit. Kok ada-adanya manusia yang mau menuntut kisos kepada Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya, "Apa yang saya perbuat kepadamu?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, kau pernah pukul perut saya, maka sekarang saya mau minta balas. Kisos, pukul dengan pukulan." Para sahabat semuanya tersentak, kaget, kok berani orang itu mau mukul Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib bangun dari duduknya dan berkata, "Wahai saudaraku, apakah kau tidak mendengar sabda Rasulullah, barang siapa yang menyakiti aku, maka sesungguhnya dia menyakiti Rasulullah SAW. Maka pukullah saya, karena dengan menyakiti diriku Rasulullah juga tersakiti." Rasulullah bilang apa? "Dak ya Ali, duduk wahai Ali, ini urusan saya dengan dia." Sayyidina Hasan dan Husain cucunya Nabi berdiri, dia bilang, "Apakah kau tidak tahu Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyakiti kami berdua, maka sesungguhnya menyakiti Rasulullah. Kalau begitu pukul kami berdua." Maka Rasulullah juga merasa tersakiti, kami yang menerima kisosnya. Nabi bilang apa? "Duduk wahai kedua cucuku, biar orang itu urusannya dengan saya." Didatangi sama orang itu Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, "Kalau begitu pukullah." Orang ini masih berkata apa? "Tidak ya Rasulullah, karena saat itu engkau memukul saya dengan tongkatmu, maka saya tidak mau memukul perutmu kecuali dengan tongkatmu." Para sahabat semakin heran, kok ada manusia yang berani seperti ini. Rasulullah bilang kepada Bilal, "Wahai Bilal, pergi ke rumah saya, ambilkan tongkat saya di rumah Fatimah." Bilal pergi ke rumah Sayyidah Fatimah, ambil tongkatnya Nabi. Ditanya sama Fatimah, "Kenapa kau minta tongkat ayahku? Ada masalah apa?" Sama Bilal gak dijawab. Bilal bawa tongkat sama menangis, sama bingung, kok ada orang sejahat sahabat yang itu memukul Rasulullah SAW. Gak ada yang tega. Sampai di masjid diberikan tongkatnya kepada orang tersebut. Kata Rasulullah, "Ya Allah, pukul saya." Kata orang itu tadi bilang apa? "Ya Rasulullah, ketika engkau pukul perut saya dalam keadaan terbuka.
karena saya itu gemuk. Ketika perut saya keangkat sedikit maka baju saya kebuka, dan engkau memukul kena kulit perut saya, maka yang saya pukul saya juga memukul kulit perut Anda. Dibuka itu bajunya Nabi SAW. Perut Nabi SAW di atas pusar dibuka, sehingga ketika diangkat baju tersebut keluarlah cahaya nubuwah dari punggung Rasul SAW yang cahayanya menyinari seluruh masjidnya Rasul SAW. Melihat cahaya tersebut, sahabat tadi tiba-tiba merangkak dan memeluk perut Nabi SAW dan menempelkan pipinya di perut Rasulullah SAW. Dan dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak ada niat untuk memukul dirimu, tapi aku berbuat seperti ini agar kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu. Kata Rasulullah, apa? Kalau begitu karena kulitmu telah menyentuh kulitku, engkau akan terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu para ulama, para kiai setiap ngajari santrinya atau bikin majelis apapun selalu tidak pernah lupa mengenalkan sosok Nabi besar Muhammad SAW, agar kita pulang dari sini bawa oleh-oleh buat keluarga. Minimal kalau kita dengar kisahnya Nabi disebutkan saya sebutkan di awal, indah dzikrus shalihin tanzilur rahmah. Kalau kita ingat-ingat sejarahnya orang-orang yang soleh, rahmatnya Allah diturunkan. Apalagi kalau yang kita ceritakan, kita sebutkan pemimpinnya orang-orang soleh, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Minimal pulang dari sini kita bawa cahayanya Nabi besar Muhammad SAW. Masuk ke rumah kita tersinari dengan cahayanya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga majelis yang singkat ini menambahkan rasa cinta kita kepada beliau, menjadi cinta kita cinta yang hakiki, menghidupkan cinta kita cinta yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cinta ini insyaallah kita bisa mengerjakan syariat-syariat beliau, bisa menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan tidak terpisah dari dunia ini terkecuali mata ini pernah melihat wajah Nabi besar Muhammad SAW, baik dalam mimpi maupun dalam keadaan yaqadzah. Allahumma ja'al fi jam'ina hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Habib Ahmad Hashim.